Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Orang bijaksana akan bersemarak cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri kemilau laksana bintang abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Thomas dari Aquino. Thomas dilahirkan di Aquino sekitar tahun 1225. Mula-mula ia belajar di Biara Monte Cassino yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, lalu ke Napoli. Sekalipun dirintangi orang tuanya, ia menjadi anggota Ordo Dominikan. Di Köln antara tahun 1248-1252, ia belajar pada Santo Albertus Agung dan kemudian mengajar di Paris. Tahun 1260 ia dipanggil ke Italia dan menjelang Konsili Lyon kedua ia wafat. Buah karya Santo Thomas tentang filsafat dan teologi amat mendalam. Ia membuat nyata cita-cita ordonya, Contemplata aliis Tradere, yang menuturkan kepada orang lain segala sesuatu yang telah dipelajari dan direnungkan. Ajaran para pujaga gereja dikumpulkannya dalam suatu sintesa Summa Theologica berdasarkan filsafatnya. Melalui peringatan ini kita diajak untuk melihat dan merasakan bahwa kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita juga membutuhkan kerjasama kita sehingga anugerah itu berkembang dan berbuah dan makin dirasakan banyak orang. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon doa dari Santo Thomas agar kita pun juga memahami iman yang kita percaya, sehingga iman itu mampu kita hadirkan dan kita kembangkan hingga berbuah demi kemuliaan Tuhan sendiri. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebijaksanaan, berkat bantuan-Mu, Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakkan gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu ini, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kepercayaan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas totoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas totoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah
tulang yang kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Alleluia, Alleluia. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakan Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua tahu bahwa buah hasil bumi yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi, itu membutuhkan waktu untuk bisa kita petik manfaatnya. Semua tahu bahwa semuanya itu ditanam, butuh waktu, butuh proses, dan segalanya. Dan dengan demikian, kita juga bisa mengetahui bahwa segala sesuatu memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan semacam bahwa segalanya butuh proses juga menjadi sebuah kesadaran? Karena apa yang kita tahu belum tentu kemudian bisa menjadi sebuah kesadaran di dalam hati, di dalam diri, dan terutama juga kemudian yang kita munculkan di dalam sikap dan tindakan kita. Kita tahu semuanya itu, tetapi apakah kemudian menjadi sebuah kesadaran? Inilah yang juga kita butuhkan, inilah yang juga perlu untuk kita renungkan. Terlebih ketika pada zaman kita saat ini, ketika segalanya mengalami kemajuan yang pesat, kita bisa menerima banyak informasi, kita bisa menerima semuanya itu dalam waktu yang sangat cepat, seolah-olah tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan proses. Dan
Disitulah kemudian seringkali kita mengatakan sesuatu atau mengeluarkan, bertindak tanpa kemudian berpikir panjang. Itulah yang kemudian membedakan apakah pengetahuan yang ada dalam diri kita juga menjadi sebuah kesadaran. Hari ini Yesus memberikan kepada kita perumpamaan bagaimana benih itu tumbuh. Kita semua tahu prosesnya, tetapi apakah kemudian pengetahuan itu juga menjadi sebuah kesadaran? Segala sesuatu ada prosesnya. Dan peringatan Santo Thomas hari ini juga mengingatkan kita, dengan begitu banyaknya informasi yang bisa kita terima, begitu cepatnya, apakah kita mampu dan mau untuk merenungkan terlebih dahulu sebelum kemudian kita mengabarkannya dan bahkan menjadikannya menjadi sebuah sikap dan tindakan kehidupan kita. Hari ini kita diajak melalui peringatan Santo Thomas, iman yang kita akui juga membutuhkan waktu menjadi sebuah kesadaran dan kemudian juga menjadikan itu sebagai sebuah kabar yang memberikan buah yang bisa untuk memuliakan Tuhan sendiri melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar apa yang kita percaya mampu untuk kita renungkan, kita hayati, dan akhirnya kita hadirkan melalui sikap kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.